Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Semua pribadi yang pernah menyatakan dirinya mulia, saat ini atau pada saatnya akan menjadi segenggam debu yang tak berarti. Tetapi Yesus, Ia telah memperbaharui kita. Ia menjadikan kita berarti. Debu yang tak berarti itu bukanlah akhir hidup kita. Tak ada yang pantas dimuliakan selain Yesus. Muliakan Dia. Kemuliaannya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali beribadah, mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, untuk kami dapat mengerti setiap sabda firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, tema kita pada minggu ini, jangan mudah tersinggung, atau istilah bahasa kerennya, baper. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari Pekotbah 7 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ada banyak alasan membuat orang banyak cepat sekali tersinggung. Mungkin karena mereka tidak mau melihat atau mempertimbangkan sudut pandangan orang lain. Yang gila hormat, alam bawah sadarnya merasa tidak percaya diri, terluka dengan masa lalu yang buruk, atau terbiasa menciptakan interpretasi negatif atas kata-kata dan tindakan seseorang. Pada dasarnya, sikap mudah tersinggung sama sekali tidak mencerminkan kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adakah hal baik yang ditimbulkan rasa tersinggung? Bahkan sekalipun kita berhadapan dengan seorang yang sengaja mencemooh dan menyinggung kita, cepat tersinggung bukankah ciri kedewasaan rohani? Saudara kasih Tuhan, terhadap orang-orang yang sengaja mencemooh dan menyinggung kita, ingat firman Tuhan mengingatkan kita, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-reka untuk kebaikan. Tentunya dengan catatan, apabila kita tidak mudah tersinggung. Saudara kasih Tuhan, apakah mudah tersinggung ini adalah dosa? Saudara, tentu berdosa. Kita harus paham bahwa di dunia ini berlaku pepatah, tidak ada perbuatan baik yang akan dibiarkan begitu saja tanpa penghakiman. Cepat atau lambat, kita akan bertemu dengan orang-orang yang menajamkan kita. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya mengalami pertumbuhan, baik dalam hal-hal rohani maupun sekuler, apabila kita terus bertahan dengan sikap yang mudah tersinggung. Secara lebih gamblang, kita Amsal mengatakan, bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Jika penyampaian firman pada hari ini menggambarkan kita sebagai orang yang mudah tersinggung, ayo saudara, berubahlah oleh pembaharuan budimu dan akal budimu. Hal yang terutama jadi manusia harus positif, baik di dalam pikiran, sikap, dan bertutur kata. Itulah menjadikan benteng kita ketika seorang menyampaikan hal negatif terhadap kita. Kita dapat merespon dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Kita tidak perlu terbawa perasaan oleh hal-hal yang demikian. Seperti apa yang diajarkan firman Tuhan, bahwa orang bijak
mengabaikan cemooh. Sebaliknya, mari kita lakukan hal-hal yang bisa kita ubah. Yaitu mulai dari ketenangan pikiran diri kita sendiri. Pilihlah untuk mengubah perspektif negatif. Kita dapat berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang menyebarkan itu. Karena mendorong kita untuk memperlakukan orang dengan baik. Atau rekan-rekan kerja kita yang unik sehingga melatih kita mengasah keterampilan untuk menghadapi miliatan orang-orang yang punya karakter yang berbeda-beda. Mungkin praktisnya tidak mudah. Tapi jika kita benar-benar ingin bebas dari perasaan tersinggung, inilah harga yang harus kita bayar agar kita dapat hidup dengan tenang dan damai. Saudara-saudara kasih Tuhan, salah satu masalah yang kerap muncul dalam relasi yang sering terjadi adalah ketersinggungan. Salah satu masalah yang kerap muncul dalam kita berinteraksi dengan relasi, ketersinggungan. Yakni reaksi sedikit-sedikit tersinggung. Tidak bisa tidak. Sikap seperti ini akan dengan cepat dapat meruntuhkan persahabatan antara satu dengan lainnya. Akhirnya orang takut bergaul dengan kita yang mudah tersinggung, malah memilih jauh dari kita. Saya akan membahas penyebab mengapa kita cepat tersinggung dan bagaimana kita dapat lepas dari masalah cepat tersinggung ini. Penyebabnya pada dasarnya reaksi mudah tersinggung itu muncul dari sebuah sikap hidup yang terlalu personal. Maksudnya, kita meneropongi segala sesuatu melalui lensa pribadi. Sehingga sesuatu dianggap berkaitan dengan diri kita. Ibarat lem yang untuk menangkap lalat. Kita terus menangkap, bukan saja kritik, tetapi apapun yang menyentuh dengan diri kita. Apapun yang terjadi atau yang dikatakan orang, kita tangkapi sebagai komentar saja. Bahkan celahan terhadap kita pun kita anggap aja itu sebagai kata-kata yang memberikan motivasi kepada kita. Itu sebabnya jika kita menangkapinya dengan negatif, maka cepat sekali tersinggung. Akhirnya kita marah, merasa diserang atau diperlakukan tidak selayak. Pada umumnya sikap hidup yang terlalu personal ini berasal dari penghargaan diri yang terlalu minim. Kita merasa tidak berharga dan di bawah orang sehingga cenderung melihat sesama-sama seakan-akan berada di atas kita. Cara pandang melihat sesama sebagai orang yang berada di atas kita membuat kita peka dan cepat menyimpulkan bahwa pada dasarnya orang tidak menghargai kita. Tidak memperlakukan kita setara, tidak adil kepada kita, cenderung menghina serta menolak kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, cara mengatasi ini bagaimana? Pertama, kita harus mengubah paradigma atau cara kita melihat hidup ini. Sesungguhnya cara pandang yang mudah tersinggung ada cara pandang yang berpusat pada diri kita sendiri. Segala dinilai dan disoroti melalui lensa pribadi. Nah, jika kita ingin lepas dari belenggu ketersinggungan, kita harus mengubah cara pandang kita. Kita mesti berhenti hidup secara egosentrik dan mengingatkan diri bahwa hidup tidak berputar di sekitar kita. Singkat kata, hidup bukan tentang diri kita dan bahwa kita bukanlah pertunjukan di atas panggung yang di tengah ditonton orang. Saudara, yang kedua, kita mesti mengubah cara memandang penilaian orang. Biasanya kita cepat tersinggung karena menginterpretasikan bahwa penilaian orang terhadap kita adalah buruk.
Kita mengingat bahwa sesungguhnya sebelum orang menilai diri kita, kita sudah terlebih dahulu menilai diri kita. Dan penilaiannya adalah buruk. Singkat kata, lapor merah kita terima. Sebenarnya bukan dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Kita sendiri yang punya masalah. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengakui kelemahan diri kita dan menurunkan ego kita. Mungkin kita terkejut mendengar kata ego. Sebab selama ini kita beranggap bahwa kita tidak sombong, tidak punya masalah dengan ego. Sebaiknya kita beranggap justru orang lain yang sombong dan mempunyai masalah dengan ego. Pada kenyataannya kita mempunyai masalah dengan kesombongan dan ego. Itu sebabnya kita tidak rela terluka dan terhina sedikit pun. Nah saudara, untuk menurunkan ego kita harus berani mengaku bahwa memang kita mempunyai masalah dengan ketersinggungan. Kita pun mesti berani untuk meminta maaf atas tindakan-tindakan kita. Saudara kasih Tuhan. Keempat, kita mesti mengecek persepsi kita sebelum sampai pada kesimpulan. Caranya adalah kita harus bertanya dan minta pendapat orang lain. Ceritakan apa yang terjadi dan bertanyalah. Apakah memang orang menghina kita secara sengaja atau tidak? Besar kemungkinan kita akan mendapati bahwa orang lain tidak melihat sama seperti kita. Jadi, rendahkanlah dirimu untuk minta pandangan orang lain, tidak bertindak sendirian sesuai dengan pandangan saudara sendiri. Yang kelima, tidak bisa tidak. Untuk pulih kita harus sembuh dari penyakit penghargaan diri yang buruk atau baper. Carilah seorang konselor dan minta bantuan untuk menolong kita dari masalah penghargaan diri yang buruk ini. Mungkin kita mesti berdamai bukan saja dengan orang lain yang bersumbangsi besar terhadap masalah kita, tetapi juga dengan diri kita sendiri. Ya, pada akhirnya kita mesti menerima dan berdamai dengan diri kita sendiri. Sebab sesungguhnya kita tidak menerima dan tidak menyukai diri kita sendiri. Itu sebabnya kita memberikan lapor merah pada diri kita. Dari ayat yang kita baca tersebut, kita dapat memetik pelajaran bahwa orang yang mudah tersinggung itulah tidak baik. Boleh dikatakan berdosa. Saudara, Tuhan Yesus sendiri aja memberi teladan bahwa ia adalah pribadi yang lemah lembut dan tidak mudah tersinggung. Di dalam Lukas 9, Yesus menyuruh beberapa orang utusan untuk mendahului Yesus menuju sesuatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun ternyata orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Yesus karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Nah saudara dikasih Tuhan, Yesus adalah Tuhan mengutuskan kepada murid-muridnya untuk mempersiapkan sesuatu di Samaria. Tetapi orang-orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Tuhan tidak diterima oleh orang Samaria. Saudara kasih Tuhan, ketika Yohanes dan Yakobus mulai tersinggung dan mereka marah, mereka menanyakan kepada Yesus, apakah orang-orang Samaria itu hendak dibinasakan dengan api turun dari langit? Tuhan Yesus malah menunjukkan sikap yang sebaliknya. Yesus tidak tersinggung dengan perlakuan orang-orang Samaria itu. Bahkan Yesus menegur Yohanes dan Yakobus. Akhirnya Yesus dan rombongan pindah ke kampung yang lain untuk menginap. Nah saudara, ini adalah contoh di mana Yesus adalah Tuhan. Tidak diterima orang pun tidak tersinggung. Kenapa kita tersinggung? Saya melayani, ada tempat yang menerima saya dengan sangat sukacita. Ada yang tempat yang tidak terima saya sama sekali, bahkan menghujat saya. Saya terima semua itu
Karena saya percaya Tuhan yang saya sembah pun pernah ditolak seperti itu. Contoh lain, Yesus tidak mudah tersinggung. Dalam Lukas pasal 4, ketika Yesus ditolak di Nazaret. Karena Yesus dibesarkan di Nazaret. Ketika Yesus mengunjungi Nazaret, hanya sedikit mujizat terjadi. Karena orang-orang itu menolak, orang berkata, ini kan tukang kayu. Kami kenal dia. Bagaimana mungkin dia bisa dapat melakukan mujizat itu begitu banyak? Sehingga orang Nazaret menolak Yesus. Yesus tidak tersinggung. Saudara kasih Tuhan, hidup itu tidak perlu kita tersinggung. Apapun kondisi dan keadaannya. Jika ada kata, jika ada sikap orang lain yang menurut saudara menyinggung saudara, anggap aja itu adalah didikan buat saudara. Mungkin kita ada masalah. Mungkin kita sendiri punya personal yang punya masalah. Ayo kita tanya kepada Tuhan. Jika kita memang salah, kita minta ampun sama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan yang melayani dari kota ke kota untuk mendoakan orang-orang sakit. Ada yang sangat menerima saya untuk melakukan doa-doa kesembuhan. Ada yang menolak saya. Saya tidak pernah tersinggung. Ada juga yang ngatain saya. Saya pun tidak tersinggung. Yang saya kerjakan adalah apa yang Tuhan hendaki. Itulah saya kerjakan. Maka saya lakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan hendaki, itu saya lakukan. Tanpa kehendak Tuhan, tak mungkin saya bisa lakukan itu semuanya. Kita bersikap, mata hati kita tetap pandang kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah alami hal itu. Biar itu buat pelajaran buat kita. Kita bersikap, janganlah baper. Marilah kita hidup untuk menjadi orang yang lebih terbuka, berlapang dada. Sehingga kita bisa berinteraksi dengan teman-teman kita, berinteraksi dengan siapapun di antara kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman Tuhan. Memberikan satu peringatan kepada kita, jangan mudah tersinggung. Kira Tuhan membuka hati pikiran kita untuk jadi orang yang berlapang dada, terbuka, sehingga bisa mengintrospeksikan diri kita. Dan Roh Kudus pimpin kita, kuatkan kita, supaya kita hidup bisa berinteraksi dengan sesama, berinteraksi pada orang, berinteraksi pada semua orang, dengan kasih kemurahan Tuhan. Kuasa Roh Kudus pimpin kami, sehingga kami dapat menjadi orang yang kuat untuk menghadapi dalam kehidupan dalam dunia yang sementara ini. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan, Roh Kudus pimpin kami, menguatkan kami untuk menjadi orang yang terbuka dan tidak tersinggung. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, situasi kehidupan sekarang ini, janganlah baper. Di saat liburan ini, saudara introspeksi diri saudara. Jangan jadi orang yang mudah tersinggung. Mengintrospeksi diri saudara. Apakah ego saudara terlalu tinggi? Atau personal saudara yang bermasalah? Marilah saudara, di dalam hidup ini kita harus mengintrospeksikan diri kita. Janganlah mudah tersinggung oleh perkataan. Jangan sensitif. Hidup ini harus kita terbuka, buka dada, menerima komentar-komentar orang. Tuhan Yesus pun pernah alami hal yang sama, tapi Tuhan Yesus tidak tersinggung. Bahkan sebaiknya Tuhan membalas orang yang mengatain dia, orang yang memandang dia tidak baik, dia membalas dengan kebaikan. Marilah kita jalankan apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan. Marilah kita kerjakan apa yang Tuhan Yesus pernah kerjakan, yaitu mengasihi orang dengan sepenuh hati. Sehingga dimanapun komentar orang, kita anggaplah sebagai pelajaran buat kita. Tuhan Yesus memberkati.